Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi fitofarmaka dengan beranggotakan saya sendiri Lutfiana Mainurrahma dengan NIM akhir 174, Nadia Nurhaliza dengan NIM akhir 165, Meliana Febriani dengan NIM akhir 162, Adinda Syakira dengan NIM akhir 182, Nadia Zulfa dengan NIM akhir 166. Untuk kasus 3, evaluasi keamanan dalam uji praklinik. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ setelah 14 hari pemberian obat. Pertanyaan studi kasus 3, dan pertama, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Pertanyaan kedua, mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? Untuk menentukan toksisitasnya pada uji praklinik tersebut, yaitu yang pertama dengan membandingkan kelompok kontrol dan kelompok lainnya, apakah semuanya sama mengalami penurunan berat badan dan toksisitas terhadap organ si tikus, lalu menganalisis atau mempelajari mekanisme toksisitas dari senyawa obat tersebut, lalu dilakukan studi dosis respon, mulai dari dosis terendah hingga dosis tertinggi, bagaimana responnya dalam jangka waktu tertentu. Jika terbukti obat tersebut memiliki korelasi terhadap kerusakan organ, maka dilakukan revisi formulasi atau pengembangan obat alternatif tersebut. Apakah dosisnya terlalu tinggi atau penambahan bahan lain yang menyebabkan obat tersebut toksis. Jika tidak terbukti, dilanjutkan pengujiannya dengan menyingkirkan hewan coba yang mengalami kerusakan organ tersebut. Next. Untuk hasil diskusi yang kedua yaitu evaluasi toksisitas subkronik dan kronik sangat penting dalam pengembangan obat anti kanker baru karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi efek jangka panjang, yaitu ada toksisitas subkronik mengungkapkan efek dari paparan obat selama periode menengah atau 14 hingga 90 hari. Ini penting untuk mengetahui dampak yang mungkin tidak terlihat dalam uji toksisitas akut, termasuk efek pada fungsi organ dan kesehatan umum. Selanjutnya itu toksisitas kronik, memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi efek setelah paparan jangka panjang yaitu lebih dari 90 hari, penting untuk terapi anti kanker yang sering berlangsung selama berbulan-bulan atau tahun. Untuk hasil diskusi 3 tentang apa itu NOAEL, NOAEL adalah No Observed Adverse Effect Level, adalah tingkat tertinggi dari sebuah obat atau senyawa yang tidak menyebabkan efek samping merugikan yang dapat diamati selama uji praklinik, baik pada hewan maupun model eksperimental lainnya. Artinya, pada tingkat dosis ini tidak ada kerusakan signifikan pada organ, tidak ada perubahan biokimia yang merugikan, dan tidak ada tanda-tanda klinis toksisitas yang terlihat. NOAEL sangat penting dalam pengembangan obat karena digunakan untuk yang pertama, yaitu menetapkan dosis awal untuk uji klinik. Dosis awal pada manusia dalam uji klinik seringkali didasarkan pada NOAEL yang dihasilkan dari studi praklinik. Yang kedua, menentukan tentang dosis. NOAEL membantu dalam merumuskan tentang dosis yang aman untuk penelitian lebih lanjut pada manusia. Dan yang ketiga, menghindari risiko dengan memastikan bahwa dosis yang digunakan tidak melebihi ambang batas di mana efek merugikan mulai muncul. Selanjutnya untuk cara menentukan NOAEL, yang pertama menentukan NOAEL dari studi praklinik, yang kedua menghitung HED atau Human Equivalent Dose dengan mengalihkan NOAEL dengan faktor konversi hewan ke manusia dibagi faktor konversi manusia, kemudian menerapkan faktor keamanan dengan menghitung dosis awal aman yaitu HED per faktor keamanan, menerapkan faktor keamanan dan memulai dengan dosis yang terendah, yang terakhir yaitu penentuan MTD atau Maximum Tolerated Dose. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.